Tombak Luming melesat keluar. Kali ini, Luming telah menggunakan keterampilan ilahi yang belum sempurna. Selain itu, ia telah melepaskan kekuatan tingkat keempat, yaitu 9 tingkat kekuatan. Kekuatan itu melonjak keluar dan bertabrakan dengan telapak tangan Huang Wu. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat. Luming mundur dengan cepat, langkahnya menyebabkan tanah meledak. Adapun Huang Wu, dia juga mundur. Serangan ini berimbang. Anak ini sangat kuat. Para murid baru masih merasa baik-baik saja karena mereka tahu kekuatan Luming. Para murid senior di sekitar mereka semua terkejut karena Luming dapat memblokir serangan Huang Wu dan bahkan memukul mundurnya. Tingkat kekuatan ini dapat dikatakan mengejutkan. Yang paling penting, mereka bahkan lebih terkejut saat menyadari bahwa kultivasi Luming hanya pada tingkat setengah dewa setelah memindai dengan indera spiritual mereka. Anak ini, mata Huang Wu menyipit. Sebelumnya, dia melihat bahwa basis kultivasi Luming hanya pada tingkat setengah dewa, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tadi. Namun, dengan basis kultivasinya, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia dapat dengan mudah menekan keberadaan dewa virtual tingkat keempat yang biasa. Namun, dia berhasil ditepis oleh Luming dengan satu gerakan. Nak, kau memang punya kekuatan, tapi aku belum menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kakak senior dan apa itu pemula. Dan EBSP, mati. Huang Wu berkata dengan dingin, kekuatan sucinya melonjak keluar. Wah! Dia menyerang Luming dan menyerang lagi dengan telapak tangannya. Sebilah pedang cahaya melesat keluar dari telapak tangannya dan menebas Luming. Huang Wu telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam gerakan ini, dan dia juga telah menggunakan keterampilan ilahi yang tidak lengkap. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan telah mengolah keterampilan ilahi yang belum sempurna hingga tingkat kelima. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Luming menyipitkan matanya sedikit. Sejujurnya, kekuatan Huang Wu sangat mengejutkan. Kekuatan ilahi yang ia kendalikan adalah kekuatan ilahi tingkat raja, dan ia telah mengembangkan keterampilan ilahi yang tidak lengkap. Ia jauh dari sebanding dengan para kultivator alam dewa void tingkat kelima dari tentara kebenaran dan istana Luo asal. Tanpa ragu, Luming mengaktifkan formula pertempuran yang menggandakan kekuatan tempurnya. Dalam sekejap, kekuatan tempur Luming meningkat pesat. Ledakan. Tombak panjang Luming sekali lagi bertabrakan dengan Huang Wu. Kali ini, getarannya lebih besar dan kuat. Tubuh mereka bergetar hebat lagi dan mereka terpaksa mundur. Apa? Dia menghalanginya lagi. Kali ini, Huang Wu mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia malah terhalang. Apakah anak itu masih manusia? Ini adalah dewa setengah. Apa kau bercanda? Para murid senior yang menonton secara diam-diam tercengang, NO-VEL-B-IN.com. Bahkan para murid baru yang telah melihat Luming beraksi selama penilaian, membelalakan mata mereka karena terkejut. Selama penilaian, Luming tidak sekuat itu. Ini wajar saja. Selama penilaian, Luming tidak bisa menggunakan formula pertempuran. Sekarang setelah dia bisa menggunakannya, formula itu secara alami menjadi kuat. Anak ini, bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya. Huang Wu meraung dalam hatinya. Tatapan matanya sangat ganas saat dia menyerang Luming lagi. Telapak tangannya seperti pisau, dan ki pisau itu terus-menerus menebas Luming. Luming menggunakan kekuatan sucinya untuk membentuk tombak panjang. Dia sama sekali tidak takut saat menyerang Huang Wu. Pada saat yang sama, Luming mengerahkan keterampilan ilahi yang belum lengkap secara maksimal, mendesaknya ke tingkat ke-6 untuk melawan Huang Wu. Keduanya saling bertukar lusinan gerakan dalam sekejap, dan Luming mulai unggul. Monster macam apa ini? Murid-murid senior hampir menggigit lidah mereka sendiri. Seorang dewa setengah mampu menekan Huang Wu, yang berada di level kelima alam dewa void. Selain itu, Huang Wu bukanlah ahli alam dewa void level kelima biasa. Ia adalah kesayangan surga. Kedua pemuda yang mengikuti Huang Wu tidak bisa berbuat apa-apa. Basis kultivasi mereka bahkan lebih rendah dari Huang Wu. Bocah, aku akan melumpuhkanmu. Huang Wu meraung. Dan EBSP, sebuah pedang perang muncul di tangannya. Pedang perang ini adalah artefak dewa tingkat 6 yang berkualitas rendah. Dengan senjata suci di tangannya, kekuatannya meningkat pesat. Apakah kau pikir hanya kau yang memiliki artefak dewa?
Lu Ming berkata dengan dingin. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Lu Ming memperoleh tombak panjang ini dari gua tempat tinggal dewa. Itu adalah artefak dewa tingkat 9 tingkat rendah. Asyik. Tombak panjang itu bergetar saat dia melakukan keterampilan ilahi yang belum sempurna. Dalam sekejap, 13 lapisan kekuatan meledak. Dentang. Tubuh Huang Wu bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur. Lengan yang memegang pedang itu terasa sangat sakit, dan hampir terbelah. Artefak dewa tingkat 9 tingkat rendah. Huang Wu meraung, matanya menyala-nyala saat dia menatap tombak panjang di tangan Lu Ming. Dan EBCP, artefak dewa tingkat 9 kualitas rendah setidaknya berharga 100.000 kristal dewa di pasaran. Lu Ming, seorang dewa setengah, sebenarnya memiliki artefak dewa tingkat 9 tingkat rendah. Nak, serahkan artefak suci itu dan aku akan menyelesaikan masalah ini. Huang Wu meraung. Bodoh, kau mau biarkan saja seperti itu, tapi aku tidak mau. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menggunakan teknik sayap ROC dan dalam sekejap, dia menyerang Huang Wu. Huang Wu sangat marah dan hanya bisa berusaha melawan. Dentang. Lu Ming mengeluarkan artefak dewa tingkat 9 tingkat rendah. Kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi lebih kuat dan dia benar-benar menekan Huang Wu. Setelah beberapa gerakan, pedang di tangan Huang Wu terbang keluar. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan mundur dengan cepat. Wah! Lu Ming mengayunkan tombaknya dan mencambuk tubuh Huang Wu. Huang Wu jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bocah, beraninya kau menyakitiku. Aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Huang Wu meraung. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, enyahlah. Tombak Lu Ming menebas dan Huang Wu tersapu seperti bola meriam. Ia berubah menjadi titik hitam dan tak terlihat lagi. Setelah melemparkan Huang Wu, Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menahan pedang Huang Wu. Nilai artefak dewa tingkat rendah tingkat 6 juga tidak rendah. Itu bisa ditukar dengan beberapa pecahan artefak dewa untuk dimakan QQ. Seiring dengan meningkatnya level QQ, nafsu makan orang ini juga menjadi lebih kuat. Orang ini bahkan membenci pecahan artefak dewa tingkat rendah dan bersikeras memakan pecahan artefak dewa yang levelnya lebih tinggi dari dirinya. Bocah, beraninya kau melukai Huang Wu. Kau tahu siapa dia? Kau pasti sudah mati, kau tahu itu. Salah satu pemuda yang datang bersama Huang Wu berteriak. Enyahlah, kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Tatapan dingin Lu Ming menyapu kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu menggigil, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak berani mengatakan apapun lagi dan pergi dengan putus asa. Pemula ini benar-benar gila. Seorang dewa setengah dewa dengan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu pastilah seorang jenius yang tak tertandingi. Namun, latar belakang Huang Wu tidaklah sederhana. Kakak laki-lakinya adalah tokoh utama di antara para murid inti, dan dia berasal dari golongan putra suci. Saya khawatir pendatang baru ini tidak akan bersenang-senang di masa depan. Benar, kecuali dia juga punya pendukung, tamatlah riwayatnya. Beberapa murid senior sedang berdiskusi. Beberapa murid baru juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming begitu mendominasi sehingga berani memukul murid senior. Banyak orang yang matanya berkedip-kedip. Kemudian, mereka pergi mencari halaman untuk ditinggali tanpa sepatah kata pun. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Lu Ming karena takut terlibat. Kakak Lu, terima kasih. Pada saat ini, Deng Yu berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Aku hanya tidak ingin memberimu kristal dewa. Lu Ming tersenyum. Saudara Lu, kamu harus berhati-hati. Beberapa orang itu berani memeras murid baru di depan umum. Aku khawatir mereka memiliki latar belakang yang kuat. Aku khawatir mereka akan membalas dendam nanti. Deng Yu mengingatkan, kami akan hadapi apapun yang menghadang, dan kami akan hadapi apapun yang menghadang. Lu Ming tersenyum. Apa yang belum ia alami dalam perjalanannya? Risiko apa yang belum ia hadapi? Pikirannya sudah sangat mantap. Selanjutnya, Lu Ming secara acak menemukan halaman kosong untuk ditinggali. Di pintu masuk halaman, ada tanda dengan angka 86 di atasnya. Lu Ming menurunkan tanda itu dan menyimpannya, yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang tinggal di sana. Sepertinya aku harus menerobos secepatnya dan mencapai alam dewa kekosongan.
Lu Ming merenung. Di permukaan, dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tetapi dia sebenarnya merasa sedikit cemas. Meskipun dia kuat, ini adalah sekte Kongsuan. Sebagai salah satu dari 13 klan surga Qin, para jenius ada di mana-mana seperti awan. Mereka yang bisa berkultivasi di sini semuanya adalah para jenius. Sulit untuk menghitung berapa banyak jenius yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya mereka yang gagal menjadi dewa sejati dalam sejuta tahun yang akan dikirim ke planet lain untuk mengurus beberapa masalah. Dengan kata lain, hanya sekte luar saja yang sudah memiliki pengikut surga selama sejuta tahun. Berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Setiap 1000 tahun, akan ada lebih dari 100 orang. Dalam sejuta tahun, jumlahnya akan melebihi 100.000. Selain itu, sekte Kongsuan tidak hanya mengandalkan penilaian sekali dalam 1000 tahun untuk merekrut murid. Biasanya, ada juga beberapa orang kuat yang melakukan perjalanan ke berbagai planet penting untuk menemukan orang-orang berbakat yang dapat langsung diterima di sekte tersebut. Jumlah orang yang bergabung dengan cara ini tidaklah sedikit. Selama jutaan tahun terakhir, jumlah mereka juga telah mencapai jumlah yang mengejutkan. Sekalipun banyak yang telah berhasil menembus dewa yang sejati dan menjadi murid batiniah, masih banyak pula yang bertahan. Mungkin mendekati 100.000 orang. Orang-orang ini semuanya kuat dan berbakat. Menghadapi bakat-bakat ini, kemampuan Lu Ming untuk bertarung di atas levelnya akan sangat berkurang. Lu Ming duduk bersila dan bermeditasi. Pada saat yang sama, berita tentang pertempuran antara Lu Ming dan Huang Wu telah menyebar di kalangan pengikut sekte luar. Apa? Murid baru mengalahkan Huang Wu. Kultivasi Huang Wu berada di level 5 alam dewa ethereal. Dia juga telah mengembangkan keterampilan ilahi yang belum sempurna hingga level 5. Dia sangat kuat. Tidak mudah bagi murid baru untuk mengalahkan Huang Wu. Dia memang tidak sederhana. Mungkinkah dia adalah kesayangan surga dari suatu klan besar? Banyak orang yang menebak. Lagi pula, 13 klan Qin Heaven akan merekrut sekelompok murid setiap 1000 tahun. Mereka yang berbakat dan kuat biasanya akan berpartisipasi. Mereka tidak akan bergantung pada usia mereka. Oleh karena itu, mereka yang berpartisipasi dalam penilaian untuk merekrut murid belum berkultivasi dalam waktu yang lama, jadi kultivasinya tidak terlalu dalam. Dalam sejarah sekte tersebut, tidak banyak murid senior yang mampu mengalahkan Huang Wu segera setelah mereka bergabung. Wei Qing, kamu juga ada di sana. Apakah kamu tahu latar belakang Lu Ming dan dari galaksi mana dia berasal? Tanyanya. Seseorang bertanya kepada seorang pemuda yang hadir di tempat kejadian. Dari sungai astral yang kacau, aku mendengar dia mengatakannya sendiri. Kata Wei Qing. Apa? Dari sungai astral yang kacau. Ternyata ada orang seperti itu di sungai astral yang kacau. Mungkinkah tingkat kultivasinya telah melampaui Huang Wu? Wei Qing, apakah kultivasi Lu Ming lebih tinggi dari Huang Wu? Apakah dia berada di tingkat ke-6 alam dewa kekosongan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Huang Wu? Klan Qin Heavenly Tree tidak pernah terbuka terhadap Chaos Astral River. Ada beberapa orang favorit surga di Chaos Astral River yang telah berlatih selama hampir 10.000 tahun. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai level ke-6 Void God Realm. Ya, itu benar sekali. Banyak orang yakin bahwa Lu Ming pasti telah berkultivasi selama hampir 10.000 tahun dan tingkat kultivasinya pasti telah melampaui Huang Wu untuk dapat mengalahkannya. Basis kultivasinya tidak lebih tinggi dari Huang Wu. Wei Qing terdiam. Apa? Tidak melampaui Huang Wu. Mungkinkah dia juga berada di level kelima alam Dewa Void? Dia berada di level yang sama dengan prajurit kuning, dan dia bisa mengalahkan prajurit kuning saat dia baru saja memasuki sekte. Benarkah? Salah satu pengikut sekte luar yang lebih tua tidak percaya. Jika memang begitu, maka kemampuan pemahaman orang ini sungguh mencengangkan. Dia pasti telah mengolah keterampilan ilahi yang tidak lengkap ke tingkat yang sangat tinggi. Atau mungkin, dia pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja dahulu kala dan memperoleh keterampilan ilahi yang tidak lengkap lainnya. Dia pasti telah mengolahnya selama bertahun-tahun sebelum dia dapat mengalahkan Huang Wu. Murid sekte luar lama lainnya menebak. Biar ku beritahu, Lu Ming itu bahkan belum mencapai level dewa virtual. Kata Wei Qing, bukan alam dewa yang halus. Wei Qing, kamu pasti salah.
Jika dia tidak berada di alam dewa yang halus, apakah dia berada di alam dewa yang sebenarnya? Seorang pria yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun telah mencapai alam dewa yang sebenarnya. Terlebih lagi, meskipun dia adalah dewa sejati, dia tidak bisa datang ke sekte luar. Kurasa dia akan langsung menjadi murid sekte dalam. Banyak pengikut sekte luar memandangnya dengan jijik. Siapa bilang dia setingkat dewa sejati? Dia bukan dewa sejati atau dewa virtual. Dia dewa setengah dewa. Apakah kalian mengerti apa itu dewa setengah dewa? Nov L.B. Jen. Wei Qing merasa cemas dan mengatakannya dalam satu tarikan napas. Seluruh tempat menjadi sunyi. Lalu, orang banyak itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Wei Qing, apa kau gila? Seorang dewa setengah dewa bisa mengalahkan Huang Wu. Wei Qing, apakah kamu berbicara sambil tidur? Apakah kamu pikir kita ini anak berusia 3 tahun yang dapat dengan mudah dibodohi? Semua orang mengejek dan tidak mempercayainya sama sekali. Mereka mengejek Wei Qing. Wajah Wei Qing memerah dan dia berteriak, itu benar. Lu Ming memiliki kultivasi setengah dewa dan dia mengalahkan Huang Wu. Bukan hanya aku yang melihatnya. Ada orang lain yang melihatnya juga. Selain itu, murid luar baru diharuskan mendaftar di aula urusan manusia dalam waktu 3 hari untuk mengambil token identitas mereka. Mereka juga akan diuji kultivasinya. Jika kalian tidak percaya padaku, kita bisa menunggu di aula urusan manusia. Ketika Lu Ming tiba, kalian akan tahu bahwa aku tidak berbohong. Melihat ekspresi Wei Qing, yang lainnya juga terdiam. Mungkinkah Wei Qing mengatakan yang sebenarnya? Dan EBCP, namun, mereka masih sulit mempercayai bahwa seorang dewa benar-benar dapat mengalahkan Huang Wu. Faktanya, bahkan Wei Qing sendiri tidak akan mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ayo kita pergi. Kita tunggu di istana urusan manusia. Aku tidak percaya. Ayo pergi. Sekelompok orang menuju aula urusan manusia dan menunggu di sana. Beberapa jam kemudian, Lu Ming telah pulih ke kondisi puncaknya. Ia bangkit dan menuju ke aula urusan manusia. Aula urusan manusia adalah milik murid sekte luar dari sekte Kongsuan. Semua orang tahu di mana tempatnya. Lu Ming menemukan aula urusan manusia dengan mudah setelah bertanya-tanya. Aula sumber daya manusia adalah aula yang sangat besar. Dia di sini. Lu Ming di sini. Itu Lu Ming. Wei Qing menunjuk Lu Ming dan berteriak begitu dia tiba. Anak itu adalah Lu Ming. Aku ingin melihat seperti apa tingkat kultivasinya. Seorang pengikut sekte luar memperluas kesadaran spiritualnya, ingin menyelidiki kultivasi Lu Ming. Hah! Lu Ming langsung merasakannya. Indra spiritualnya melesat keluar dan menghalangi orang itu mengintip. Indra spiritual orang itu menghilang dan dia berkata, dia sudah menemukan kita, tetapi dia belum menemukan apapun. Kita tunggu saja. Lu Ming melirik sekelompok orang itu lalu melangkah masuk ke aula. Wei Qing dan yang lainnya mengikuti dari kejauhan. Sebenarnya, ada banyak orang yang sama penasarannya dengan Wei Qing dan yang lainnya. Mereka semua berdiri di samping dan menonton seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lu Ming datang ke sebuah konter. Seorang tetua di konter memandang Lu Ming dan berkata, apakah kamu murid baru? Ya, Lu Ming mengangguk. Nama, umur, dari galaksi itu. Laporkan semuanya. Kata orang tua itu. Lu Ming melaporkan informasinya. Taruhlah kekuatan sucimu ke dalam bola kristal ini. Itu akan menguji kultivasimu. Orang tua itu mengeluarkan bola kristal dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Ia mengambil bola kristal itu dan memasukkan energi ilahinya ke dalamnya. Bola kristal itu mulai bersinar. Setengah dewa. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia kemudian mendaftarkan informasi Lu Ming. Demigod, lihat. Itu benar-benar setengah tubuhnya. Murid-murid luar lama yang menonton di dekatnya semuanya tercengang. Lu Ming sebenarnya seorang dewa setengah. Murid-murid luar senior semuanya tercengang. Sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa Lu Ming adalah seorang dewa. Namun, saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Itu karena uji bola kristal tidak dapat dipalsukan. Lu Ming benar-benar mengalahkan Huang Wu yang berada di alam dewa Void tingkat kelima dengan basis kultivasi tingkat setengah dewa. Bagaimana ini mungkin? Ini seperti cerita fantasi saja.
Mengerikan, benar-benar jenius mengerikan. Banyak orang menatap Lu Ming dengan tatapan serius. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Tentu saja, dia tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Sebelumnya, dia telah mengalahkan Huang Wu dengan tujuan untuk memantapkan kekuatannya. Lu Ming telah mengalami terlalu banyak hal di sepanjang jalan. Dia tentu mengerti bahwa kemanapun dia pergi, para pemula akan diganggu. Oleh karena itu, hanya dengan menunjukkan kemampuannya yang kuat, orang lain akan kagum padanya. Dia akan mengalami lebih sedikit masalah saat itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkultivasi jika banyak orang yang terus-terusan memprovokasinya? Dengan cara ini, akan lebih sedikit pengikut sekte luar yang berani memprovokasinya. Setelah mendaftarkan informasinya, tetua itu memberikan tanda pengenal kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil tanda pengenal itu, berbalik, dan meninggalkan tempat itu. Kakak Lu, Lu Ming baru saja keluar dari aula urusan manusia ketika seseorang berteriak dari belakang. Deng Yu telah menyusulnya. Kakak Deng, ada apa? Lu Ming tersenyum. Saudara Lu, saya baru saja mendengar bahwa latar belakang Huang Wu luar biasa. Kata Deng Yu. Oh, apa latar belakangnya? Lu Ming bertanya. Kudengar kakak laki-laki Deng Yu adalah kesayangan surga di antara murid-murid inti. Dia sangat kuat. Selain itu, guru kakak laki-lakinya adalah seorang tetua inti, dan dia sangat kuat. Deng Yu berkata dengan ekspresi serius. Lu Ming mengangkat alisnya. Ia tidak menyangka Huang Wu memiliki latar belakang seperti itu. Namun, karena ia telah melakukannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia akan menghadapinya sebagaimana mestinya. Saudara Deng, terima kasih. Lu Ming tersenyum. Setelah mengetahui latar belakang Huang Wu, Deng Yu masih berani datang dan memberitahunya. Dia orang baik dan layak berteman. Dia tidak melihat yang lain, tetapi mereka sudah menjauh dari Lu Ming. Keduanya mengobrol sambil kembali ke tempat tinggalnya. Kembali ke kamarnya, Lu Ming duduk bersila. Dengan pikirannya, sebuah belati yang indah muncul di tangan Lu Ming. Belati ini diberikan kepadanya oleh leluhur teknik. Ia meminta leluhur teknik untuk membawanya kepada seorang wanita bernama Yuexin dari sekte Kongsuan. Namun, menurut leluhur teknik, Yuexin adalah putri dari tokoh penting di sekte Kongsuan dan kemungkinan besar tidak berada di sekte luar. Dia sekarang berada di sekte luar, jadi tidak akan mudah menemukan Yuexin. Jika ada waktu, carilah seseorang untuk menyelidiki. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, dia menyimpan belati itu dan mengeluarkan botol giok. Botol jade berisi pil penguat semangat. Pil penguat roh dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan ilahi dan memurnikannya. Pil ini sangat membantu para kultivator alam dewa Void untuk menerobos. Setelah kultivasi seseorang mencapai alam setengah dewa, tidak perlu lagi memahami dao apapun, terutama setengah dewa dan dewa virtual. Selama seseorang menyempurnakan kekuatan ilahinya, kultivasinya secara alami akan meningkat. Namun, tanpa bantuan pil suci atau harta alam, proses ini akan berjalan sangat lambat. Setelah mengonsumsi pil penguat semangat, Lu Ming mulai memurnikannya. Pil penguat jiwa berubah menjadi gelombang energi dan mengalir ke api suci di dantian Lu Ming. Pil itu terus disempurnakan oleh api suci dan kemudian diubah menjadi kekuatan suci. Pada saat yang sama, ki ilahi yang kaya di ruang sekitarnya terus berkumpul menuju Lu Ming. Ki itu mengalir ke tubuh Lu Ming dan disempurnakan olehnya, perlahan berubah menjadi kekuatan ilahi. Beberapa hari kemudian, Lu Ming selesai memurnikan pil penguat semangat dan mengakhiri kultivasinya. Ki ilahi di planet Kongsuan terlalu padat. Berkultivasi di sini beberapa kali lebih cepat daripada berkultivasi di sungai astral yang kacau. Jika ini terus berlanjut, aku akan bisa menjadi dewa dalam waktu kurang dari setahun. Lu Ming memperlihatkan senyum tipis. Setelah beberapa hari berkultivasi, Lu Ming merasakan bahwa api suci di tubuhnya semakin kuat. Ada jejak kekuatan suci yang mengalir keluar dari api suci dan mengalir ke meridian di tubuhnya. Itu adalah proses yang lambat bagi seorang dewa untuk maju ke alam dewa virtual. Kebanyakan orang harus tinggal untuk waktu yang lama. Namun, ki ilahi di planet Kongsuan sangat kaya. Dengan bantuan pil penguat roh, Lu Ming yakin bahwa ia bisa menjadi dewa dalam waktu 1 tahun. Ada seseorang di sana. Pada saat ini,
Lu Ming merasakan ada seseorang yang terbang masuk dari luar halamannya dan berhenti di pintu masuk. Dentang, pintu halamannya didorong terbuka. Lu Ming mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia meninggalkan ruangan dan tiba di halaman. Seorang pria muda masuk dari pintu. Pria itu mengenakan pakaian bagus dan memiliki ekspresi dingin dan sombong. Dia melirik Lu Ming dan tersenyum. "Kamu Lu Ming." Meskipun orang ini tersenyum, nadanya masih menampakkan jejak superioritas. "Benar sekali, namaku Lu Ming. Apakah Huang Wu yang mengirimmu ke sini?" Lu Ming bertanya. "Tidak, tidak." Pemuda berpakaian mewah itu menggelengkan kepalanya. "Huang Wu tidak memenuhi syarat untuk mengirimku ke sini. Seseorang ingin bertemu denganmu. Mungkin ini kesempatan bagus untukmu." "Seseorang ingin bertemu denganku. Kesempatan yang beruntung." Lu Ming tercengang. Dia baru di sini dan tidak kenal siapapun. "Benar sekali, ikutlah denganku." Pemuda dengan pakaian mewah itu berbalik dan pergi setelah selesai berbicara. Lu Ming mengerutkan kening. Awalnya, sikap pemuda berpakaian mewah itu membuatnya tidak nyaman dan dia tidak ingin pergi. Namun, dia memang sedikit penasaran. Nov Lb. Jen. Setelah merenung sejenak, Lu Ming mengikutinya. Setelah berjalan keluar dari halaman, mereka melayang ke udara dan mendarat di halaman yang mewah. Halaman ini sangat mewah. Luasnya lebih dari 10 kali lipat halaman Lu Ming. Selain itu, letak geografisnya sangat bagus dan dipenuhi dengan ki ilahi. Lu Ming dan pemuda berpakaian mewah itu berjalan ke halaman dan melihat beberapa meja dan kursi di halaman. Beberapa pemuda duduk di meja dan kursi, minum dan mengobrol. "Kakak Ying, aku sudah membawa orangnya." Pemuda berpakaian mewah itu menangkupkan tinjunya ke arah seorang pemuda berambut emas, lalu duduk di meja. Duduk di ujung meja adalah seorang pemuda berambut emas. Penampilannya berwibawa dan auranya kuat. Sekali lihat saja, orang bisa tahu bahwa dia seorang ahli. "Kamu Lu Ming." Pemuda berambut emas dan pemuda lainnya memandang Lu Ming. "Tidak buruk," kata Lu Ming. "Duduk." Pemuda berambut emas itu melambaikan tangannya dan menunjuk ke sebuah meja dan kursi. Lu Ming merasa bingung. Ia yakin bahwa ia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Namun, ia tidak takut dan duduk di meja dan kursi. "Aku dengar kamu mendapat peringkat pertama dalam penilaian 13 klan." Pemuda berambut emas itu menyesap anggur dan tersenyum. "Saya hanya beruntung," kata Lu Ming. "Tidak peduli apa, fakta bahwa kamu yang pertama menunjukkan bahwa kamu berbakat. Sejujurnya, kita berada di bawah putra Sein Tianhong. Kita milik faksi Tianhong," kata pemuda berambut emas itu. "Putra orang suci Tianhong, sekte Tianhong." Lu Ming tampak bingung. "Anda baru saja tiba, jadi mungkin Anda belum tahu. Izinkan saya memberi tahu Anda. Sekte Kongsuan sangat kuat dan besar," kata pemuda berambut emas itu. "Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. Selain pemimpin sekte dan beberapa tetua tertinggi, sekte ini terbagi menjadi berbagai faksi, yang dipimpin oleh para putra dan putri suci." Pemuda berambut emas itu menjelaskan kepada Lu Ming secara rinci. Di sekte Kongsuan, selama para jenius yang telah menguasai kekuatan dewa tingkat dewa atau kekuatan dewa tingkat dewa telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka dapat membentuk faksi mereka sendiri. Mereka yang mampu mengendalikan kekuatan ilahi disebut putra suci atau putri suci. Mereka yang mampu mengendalikan kekuatan ilahi tingkat dewa disebut putra dewa. Para putra suci, dewi suci, dan putra dewa ini dapat dikatakan sebagai kandidat untuk calon pemimpin sekte di masa depan. Pemimpin sekte di masa depan pasti akan lahir dari orang-orang ini. Para putra suci, dewi-dewi suci, dan putra-putra ilahi ini setara dengan para pangeran suatu kekaisaran. Masing-masing dari mereka mendapat dukungan banyak orang di sekte Kongsuan. Murid-murid luar, murid-murid dalam, penatua luar, dan bahkan penatua dalam semuanya mempunyai pendukung mereka sendiri. Asalkan orang yang mereka dukung menjadi pemimpin sekte di masa depan, maka orang-orang dari faksi ini secara alami akan naik ke surga. Dapat dikatakan bahwa golongan ini merupakan golongan yang sangat kuat di sekte Kongsuan. Sebenarnya, bukan hanya sekte Kongsuan yang seperti ini. 13 klan Qintian dan sekte lainnya juga sama. Pemuda berambut emas dan yang lainnya adalah anggota salah satu putra suci, faksi putra suci Tianhong. Ketika mereka mendengar bahwa Lu Ming adalah peraih nilai tertinggi pada ujian kali ini,
mereka ingin mengajaknya bergabung dengan Sekte Tianhong. Bagaimana? Bergabunglah dengan faksi Tianhong. Itu akan sangat bermanfaat bagimu, kata pemuda berambut emas itu. Maaf, tapi saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan faksi manapun saat ini, kata Lu Ming. Alasan utama dia datang ke Sekte Kongsuan adalah untuk menggunakan sumber daya sekte tersebut untuk berkultivasi, dan dia tidak berniat terlibat dalam pertikaian antara berbagai faksi. Mendengar penolakan Lu Ming, pemuda berambut emas dan pemuda lainnya mengerutkan kening. Lu Ming, aku tahu kau menyinggung Huang Wu beberapa hari yang lalu. Biar ku beritahu, latar belakang Huang Wu tidaklah sederhana. Kakak laki-lakinya adalah seorang jenius di antara murid-murid inti, dan gurunya adalah seorang tetua inti yang kuat. Selain itu, mereka termasuk golongan putra suci refleksi. Huang Wu pasti akan membalas dendam padamu. Selama kamu bergabung dengan putra suci Tianhong, kamu akan berada di bawah perlindungan kami. Huang Wu tidak akan bisa melakukan apapun padamu, kata pemuda berambut emas itu. Maaf, tapi saya benar-benar tidak bermaksud bergabung dengan faksi manapun. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Tak perlu dikatakan lagi, begitu ia bergabung dengan sebuah sekte, ia akan menjadi kapak dan alat sekte tersebut. Lu Ming tidak tertarik bekerja untuk seorang putra suci tertentu. Selain itu, sikap pemuda berpakaian mewah itu membuat Lu Ming sangat tidak senang. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari golongan putra Sein Tianhong. Terlebih lagi, meskipun pemuda berambut emas itu tersenyum, nadanya sangat dingin dan arogan, seolah-olah dia angkuh dan berkuasa, meremehkan Lu Ming. Nak, jangan bersikap tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa kau begitu hebat hanya karena kau mendapat juara pertama. Ujian perekrutan murid dari 13 klan hanya terjadi sekali setiap 1000 tahun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang sepertimu dapat ditemukan di mana-mana. Pemuda berpakaian mewah itu membanting meja dan memaki dengan wajah dingin. Benar sekali, kami mengundangmu untuk bergabung dengan Tianhong Sein San karena kami sangat menghargaimu. Jangan terlalu menghargai dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu meninggal. Pemuda lain berkata dengan dingin. Oh, karena kamu tidak menyambutku, aku akan pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia lalu berdiri dan hendak pergi. Berhenti, kau boleh datang dan pergi sesuka hatimu. Menurutmu tempat apa ini? Pemuda berpakaian mewah itu tiba-tiba berdiri dan memarahi. Hehe, lucu sekali. Kamu yang mengundangku ke sini. Kalau tidak, menurutmu aku akan datang. Lu Ming mencibir. Nak, ada apa dengan sikapmu? Kau mencari kematian. Pemuda berpakaian mewah itu berteriak dingin dan mengedarkan kekuatan ilahinya. Kekuatan ilahi yang kuat meledak dan menekan Lu Ming. Alam Dewa Kekosongan tingkat ke-7. Pemuda ini berada di alam Dewa Kekosongan tingkat 7 dan jauh lebih kuat dari Huang Wu. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya, siap menyerang kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Lu Ming tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Ada apa? Ini adalah gaya dari golongan putra Sein Tianhong. Jika mereka tidak setuju untuk bergabung, mereka akan mengambil tindakan. Jika masalah ini terbongkar, kita akan lihat siapa yang akan tetap bergabung dengan golongan putra Sein Tianhong. Lu Ming berkata dengan dingin. Kau berani mengancamku. Tatapan mata pemuda berpakaian mewah itu berubah semakin dingin, dan dia hendak bergerak. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, suara pemuda berambut emas terdengar. Kakak Ying, pria muda berpakaian mewah itu berkata dengan cemas. Biarkan saja dia pergi. Kami, golongan putra suci Tianhong, tidak akan memaksanya. Pemuda berambut emas itu mengangkat tangannya. Pemuda dengan pakaian mewah itu tidak punya pilihan selain menarik kembali auranya. Lu Ming melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah Lu Ming pergi, pemuda berpakaian mewah itu berkata dengan tidak senang, Saudara Ying, mengapa kamu tidak membiarkanku memberi pelajaran pada Lu Ming? Orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Benar sekali, bakatnya tidak buruk untuk bisa mendapat juara pertama. Jika kita membiarkannya bergabung dengan faksi lain, itu tidak akan baik untuk kita. Kata pemuda lainnya, jangan khawatir. Jika dia tidak bergabung dengan faksi kita, dia akan menjadi musuh jika dia bergabung dengan faksi lain.
Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup di dunia ini. Beritahu yang lain bahwa jika mereka bertemu orang ini di luar, mereka dapat membunuhnya saat mereka memiliki kesempatan. Namun, saya khawatir dia tidak akan dapat lulus ujian Huang Wu. Kita tunggu saja dan saksikan pertunjukan yang bagus. Pemuda berambut emas itu berkata dengan dingin. Senyumnya sebelumnya telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah niat membunuh. Karena Lu Ming telah memperoleh tempat pertama dalam penilaian, dia pasti cukup berbakat. Dia ingin merekrut Lu Ming di bawah putra Sein Tianhong. Bagaimanapun, ada hadiah untuk merekrut seorang jenius. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu keras kepala. Aku tidak menyangka hubungan dalam sekte Kongsuan akan serumit ini. Lupakan saja, aku akan fokus meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Lu Ming mengerutkan alisnya ketika dia kembali ke halaman. Sekte Kongsuan memiliki aliran yang dalam, dan hanya dengan menjadi kuat seseorang tidak akan takut dengan dunia luar. Lu Ming segera melanjutkan menyempurnakan pil transformasi dan penguatan semangat serta berkultivasi. Di halaman mewah lainnya di pelataran luar sekte Kongsuan. Halaman ini adalah milik Huang Wu. Dan EBCP, sekarang luka-luka Huang Wu telah sembuh, dia sedang menghadiri pertemuan dengan antek-anteknya. Lu Ming, aku ingin dia mati dengan kematian yang mengerikan. Huang Wu berkata dengan ekspresi dingin. Kakak senior Huang Wu, haruskah kita melaporkan hal ini kepada kakak senior Huang Wen dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menangani Lu Ming? Salah satu antek menyarankan. Huang Wen adalah kakak laki-laki Huang Wu. Kakak laki-laki saya telah mengasingkan diri untuk menerobos ke alam berikutnya. Tidak perlu mengganggunya karena masalah sekecil itu. Pergi dan panggil saudara-saudara Liu. Biarkan mereka melumpuhkan Lu Ming. Kata Huang Wu. Kakak senior, kau sangat bijak. Kedua saudara Liu berada di alam Dewa Void tingkat ke-6. Jika mereka bergabung, mereka akan dapat menghancurkan Lu Ming. Aku akan pergi menangkap mereka sekarang. Kata salah satu antek. Di halaman rumah Lu Ming, dia tengah memurnikan khasiat pil penguat roh ketika tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras dari luar. Lu Ming, keluarlah. Suaranya begitu keras sehingga halaman rumah Lu Ming bergetar. Lu Ming tiba-tiba membuka matanya, kilatan dingin melintas di matanya. Tak seorang pun akan berada dalam suasana hati yang baik jika ia diganggu selama berkultivasi. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan berjalan keluar dari halaman. Dia melihat beberapa sosok berdiri di depannya. Huang Wu. Lu Ming melihat Huang Wu sekilas. Dan EBCP, selain itu, ada dua pemuda di samping Huang Wu. Keduanya tampak serupa, tetapi bentuk tubuh mereka sangat berbeda. Salah satu dari mereka bertubuh pendek dan gemuk sementara yang lainnya tinggi dan kurus. Keduanya menatap Lu Ming dengan ekspresi tidak bersahabat. Kamu lagi, cari gara-gara. Lu Ming melirik Huang Wu dengan acuh tak acuh. Nak, kau hebat. Kali ini, aku akan melumpuhkanmu. Kalian pergi dan patahkan anggota tubuhnya. Aku akan membuatnya menangis di tanah. Huang Wu berkata dengan kejam. Baru LB Jen. Bukannya dia tidak ingin membunuh Lu Ming, tetapi ada aturan di sekte Kongsuan bahwa pengikut sekte yang sama tidak diperbolehkan saling membunuh. Namun, perkelahian tidak dilarang. Selama mereka tidak membunuh atau melumpuhkan kultivasi mereka, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika tidak, Huang Wu pasti sudah menghancurkan tulang-tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Adik Huang Wu, jangan khawatir. Aku akan mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya menangis di tanah seperti orang lumpuh. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu berkata dengan ganas. Kekuatan ilahi meledak darinya, dan dia menekan Lu Ming seperti gunung. Pada saat yang sama, pemuda jangkung dan kurus itu juga mengeluarkan kekuatan suci dan melangkah ke arah Lu Ming. Alam Dewa Kekosongan tingkat ke-6. Pemuda yang pendek dan gemuk serta pemuda yang tinggi dan kurus sama-sama berada di tingkat ke-6 Alam Dewa Kekosongan. Kekuatan ilahi yang mereka kendalikan tidak diragukan lagi adalah kekuatan ilahi tingkat raja. Lu Ming sedikit mengernyit. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin tidak sebanding dengan seorang ahli alam dewa kekosongan tingkat ke-6 yang memiliki kekuatan dewa tingkat raja. Berlututlah, berlututlah. Pemuda pendek dan gemuk serta pemuda tinggi dan kurus berteriak dan menyerang pada saat yang sama. Senjata mereka adalah palu raksasa. Ketika mereka mengayunkannya,
kekuatannya luar biasa. Ledakan, ledakan, angin bersiul dan kekuatan yang mengerikan menghantam Lu Ming. Lu Ming maju selangkah dan mundur cepat. Kau ingin pergi, tetaplah di sini. Saudara-saudara Liu berteriak dan mengejarnya tanpa henti. Palu-palu besar mereka seperti badai, menghantam Lu Ming. Ini juga merupakan keterampilan ilahi yang belum sempurna. Ketika keduanya bekerja sama, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Siapa yang bilang aku pergi? Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, smash. Sebuah gelang terlepas dari tangan Lu Ming dan berubah menjadi bola besar, yang dilemparkan ke arah pemuda pendek dan gemuk itu. Enyah. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu meraung sambil terus memukulkan palunya ke bola bundar itu. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat. Kemudian, mata pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu terbelalak. Sambil berteriak, tubuhnya terpental seperti layang-layang yang talinya putus. Ia terbanting keras ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Bola bundar itu tentu saja adalah Qiu-Qiu. Selama hari-hari ini, Qiu-Qiu telah melahap sejumlah besar pecahan artefak dewa dan material pandai besi atribut logam, dan telah maju sekali lagi. Sekarang, Qiu-Qiu telah mencapai tingkat kelima Dewa Kekosongan. Dengan kekuatan Qiu-Qiu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan pemuda pendek dan gemuk yang berada di alam Dewa Kekosongan tingkat ke-6. Kecuali pihak lain telah mencapai tingkat ke-7 alam Dewa Kekosongan dan mengendalikan kekuatan Dewa tingkat Raja, dia tidak akan mampu melawan Qiu-Qiu. Setelah melemparkan pemuda kekar itu, Qiu-Qiu menghantam pemuda tinggi kurus itu. Pada akhirnya, dia tidak berbeda dengan pemuda pendek dan gemuk itu. Dia dilempar terbang oleh Qiu-Qiu dan jatuh ke tanah, muntah darah. Apa? Mata Huang Wu nyaris keluar dari rongganya. Itu makhluk hidup berbahan logam. Keributan di sini telah lama membuat khawatir beberapa pengikut sekte luar di halaman terdekat, dan adegan Qiu-Qiu menghantam saudara Liu hingga terbang tentu saja terlihat oleh mereka. Orang-orang itu terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming memiliki bentuk kehidupan logam yang begitu kuat. Sekarang, giliranmu. Tatapan dingin Lu Ming menyapu Huang Wu. Huang Wu hampir mati ketakutan. Dia berbalik dan berlari. Namun, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari Qiu-Qiu? Qiu-Qiu langsung terbang dan menghantam kepala Huang Wu. Huang Wu berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, tetapi ia juga terpental. Ia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Baru saja kau bilang kau ingin mematahkan anggota tubuhku. Sekarang, aku akan mencobanya padamu. Lu Ming melangkah maju dan kekuatan sucinya mengembun menjadi tombak panjang. Lu Ming, jangan berani-berani. Tahukah kau siapa kakak laki-lakiku? Kakak laki-lakiku adalah Huang Wen, kesayangan surga di antara murid-murid inti. Jika kau berani menyakitiku, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Huang Wu meraung dan mengancam Lu Ming. Kamu terlalu banyak bicara. Aku akan pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mencabut tombak panjangnya dan memukul kaki Huang Wu. Arg, teriak Huang Wu. Kakinya patah, dan tulang-tulangnya yang patah terlihat jelas dan darah mengalir keluar. Meskipun ia dapat pulih dari cedera tersebut dengan sangat cepat, rasa sakitnya nyata dan tidak akan berkurang sedikit pun. Bocah, kau mati saja. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Huang Wu meraung. Degup, degup. Lu Ming mengayunkan tombaknya lagi, mematahkan tulang-tulang di lengan Huang Wu. Huang Wu tergeletak di tanah seperti genangan lumpur. Keberanian yang luar biasa. Semua murid luar yang mengelilinginya menarik napas dingin. Dan EBSP, dia tahu identitas Huang Wu dan masih berani bersikap begitu kejam. Dia benar-benar orang yang kejam. Enyah. Lu Ming menendang Huang Wu dan membuatnya terpental. Ia berubah menjadi titik hitam di langit. Jika bukan karena peraturan sekte Kongsuan yang melarang membunuh, Lu Ming pasti sudah membunuh Huang Wu tanpa ragu-ragu. Kejam, dia benar-benar kejam. Dia pasti akan membalas dendam pada Huang Wu. Itu sudah pasti. Kalau sudah waktunya, kita akan mengundang kakak laki-lakinya. Kalau kita mengundang sembarang ahli sekte luar, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Kamu terlalu impulsif, tidak bijaksana. Pengikut sekte luar lainnya berdiskusi secara rahasia. Pandangan Lu Ming agak tidak fokus. Dia hendak kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasi dan berusaha mencapai terobosan sesegera mungkin. Pada saat ini,
seberkas cahaya terbang dari langit yang jauh. Seorang pria parubaya muncul di langit. Semua murid yang telah memasuki sekte kurang dari 3.000 tahun, segera berkumpul di alun-alun di kaki gunung. Suara lelaki itu menggelegar, memenuhi seluruh area. Setelah berkata demikian, lelaki setengah baya itu mengulangi perkataannya 2 kali sebelum berbalik dan pergi. Mereka yang memasuki sekte tersebut dalam kurun waktu 3.000 tahun. Lu Ming terkejut dan tidak mengerti mengapa. Sepertinya kita harus pergi ke sana. Aku sangat iri. Benar sekali. Jika saya bisa ke sana lagi, saya khawatir saya bisa membuat terobosan dalam kultivasi saya. Beberapa pengikut sekte luar yang lebih tua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan banyak dari mereka tampak iri. Mereka yang baru saja bergabung seperti Lu Ming sangat terkejut tetapi tidak banyak bertanya. Mereka semua terbang menuruni gunung. Di kaki gunung, ada sebuah lapangan besar. Mereka akan bertemu di sana. King kecil. Lu Ming melihat Xie Nianxing dan Xie Nianjun saat dia tiba. Xie Nianxing dan Xie Nianjun sama-sama perempuan. Lu Ming. Xie Nianxing tersenyum ketika dia melihat Lu Ming dan terbang mendekat. Banyak orang menatap ke arah Lu Ming dan Xie Nianxing. Wanita yang cantik sekali. Sayang sekali dia sudah punya pacar. Siapa anak itu? Dia benar-benar beruntung. Saya sangat iri. Banyak murid laki-laki yang melemparkan tatapan iri, cemburu, dan benci kepada Lu Ming. Bahkan semakin banyak orang yang terbang ke arah para murid perempuan itu dan menyapa mereka, mengambil kesempatan untuk menutup jarak.